لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidaklah kita itu semakin mulia kecuali dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka ingatlah para jamaah, ketakwaan itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan belajar dan menuntut ilmu agama. Sehingga ketika seseorang itu semakin memahami agama, maka ketakwaannya pun juga akan semakin meningkat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Baik. Hari-hari akhir tahun Masehi ini mungkin kita akan sering mendengar dan mendapati ucapan Merry Christmas atau Selamat Natal berdengung dan tercantum di dalam beberapa iklan maupun tulisan yang ada di jalanan. Sebagian orang itu merasa bahwa tulisan ini atau ucapan ini adalah hal yang lumrah, yang sah-sah saja untuk diikuti dan diramaikan. Akan tetapi para jemaah, hal ini pada hakikatnya akan menjadi masalah yang sangat besar jika diucapkan oleh seorang muslim. Mengapa? Karena sejak pertama agama Islam ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti dan menguatkan bahwa sesembahan kita umat Islam itu hanya satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Allah Ta'ala itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Allah Ta'ala sendirilah yang mengatakan hal itu di dalam surat yang sering kita baca, yang insya Allah semuanya hafal, surat yang sangat populer, yaitu surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Maka mengucapkan selamat Natal, memberikan ucapan selamat kepada perayaan orang Nasrani, ini sama saja dengan menyetujui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, menyetujui bahwa ada sesembahan lain yang berhak selain Allah. Ini merupakan sebuah kekufuran serta sebuah penolakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa toleransi tidak harus mengucapkan. Toleransi yang paling besar
adalah kita tidak mengganggu ibadah mereka. Itu sudah nikmat aman, itu sudah paling mantap. Tidak perlu kita mengucapkan kepada mereka. Tapi kalimat itu sangat berbahaya. Baik, insya Allah pada siang hari kita akan bahas ada 7 poin atau 6 atau 7 poin. Kenapa kok berbahaya ucapan seperti ini, khususnya bagi umat Islam. Baik, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa mengucapkan ini menjadi haram hukumnya untuk umat Islam? Yang pertama adalah merayakan hari raya Natal merupakan salah satu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, tapi tidak perlu dijawab, karena tidak boleh ngobrol kalau Jumatan ya. Tapi jawab dalam hati kita, apakah dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup tidak bertemu dengan orang Nasrani? Apakah dahulu Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya tidak bertemu dengan perayaan kaum Nasrani? Jawabannya pasti iya, ketemu. Lalu, apakah ada satu riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan ucapan selamat kepada mereka? Tidak ada. Tidak ada. Lalu kita sekarang yang hidupnya jauh dari Nabi Muhammad SAW, kita merasa kita lebih toleran, kita merasa kita lebih pintar, kita merasa lebih tahu daripada Nabi Muhammad SAW. Bertakwalah kepada Allah, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidaklah seorang muslim itu melihat perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan beliau memberikan ucapan selamat kepada peringatan orang-orang Nasrani. Maka ini poin pertama, tidak ada ajaran, tidak ada syariatnya, tidak ada referensi yang pasti dan jelas dengan syarat yang sahih terkait apakah umat Islam memberikan selamat kepada mereka atau tidak. Dan Nabi Muhammad adalah orang sebaik-baik orang yang kita contoh di muka bumi. Baik. Kemudian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yang pertama tidak diajarkan, tidak ada referensi yang pasti terkait hal itu. Yang kedua, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ingat, seorang muslim itu tidak boleh berhari raya kecuali dengan hari raya yang disyariatkan oleh agama kita melalui lisan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa umat Islam itu punya 2 hari raya, gitu kan? Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Sa'id dalam riwayat yang sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad itu datang ke kota Madinah, para jemaah, dan orang-orang Madinah itu sudah punya 2 hari yang mana mereka gunakan untuk bermain dan bersukacita. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala menggantikan 2 hari ini dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu hari Aidul Fitri dan Aidul Adha. Nabi SAW membatalkan hari raya mereka agar tidak menyerupai perayaan kaum muslimin, sehingga jika para pemimpin dan ulama bermudah-mudahan di dalam membolehkan ikut perayaan orang kafir, dikhawatirkan orang awam akan lebih mengagungkannya serta menganggap perayaan tersebut bagian dari perayaan kaum mukminin. Makanya umat Islam sudah punya 2, sudah cukup itu. Dan di saat itulah kita bersuka cita, ringan gembira dan sedih, yaitu Aidul Fitri dan Idul Adha. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahmatullah. Yang ketiga, para jemaah, di dalam merayakan hari lahir Al-Masih, dan kita sudah bisa pastikan terdapat sifat berlebih-lebihan di dalam mencintainya. Dan ini sangat tampak pada syiar-syiar orang Nasrani pada hari tersebut. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasannya, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, fa inna ana abdu faqulu Abdullah wa Rasulullah. Maka katakan bahwa saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa, bayangkan, sekelas Nabi Muhammad saja beliau berpesan jangan sampai mengkultuskan saya, jangan sampai berlebih-lebihan kepada saya, karena saya adalah hamba Allah. Lalu bagaimana dengan peristiwa
Jenengan bisa cek bagaimana syiar-syiar atau nyanyian-nyanyian yang mereka buat, semuanya berlebihan kepada Nabi Isa bin Maryam. Oleh karena bacaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga ini harus hati-hati. Ya, berarti memang Nabi Muhammad kita berlebihan, dan di dalam Quran ini banyak kelebihan yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang keempat, bacaan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling berbahaya, yaitu ketika kita merayakan perayaan mereka, maka akan menumbuhkan rasa cinta dan mengikuti mereka di dalam melakukan ritual-ritual yang batil. Itu bagi kita berbahaya seperti itu. Kalau kita terbiasa seperti itu, kita akan punya rasa cinta dengan mereka. Secara sadar atau tidak sadar, itu pasti ada rasa care. Itu bahaya. Dan dari sisi mereka akan menganggap bahwa kegiatan itu adalah benar. Kegiatan itu adalah benar. Dan ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang beriman, janganlah engkau mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minhum fa innahu minhum, innallaha la yahdi al-qaumaz zalimin." Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada jawab rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengikuti ajaran mereka, kita akan masuk dalam euforia mereka, dan mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran, dan itu jelas kekufuran yang sangat nyata bahwa Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, dari dua lagi, 6. Yang kelima, pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, merayakan perayaan mereka ini merupakan bentuk tasyabbuh atau menyerupai orang-orang Nasrani, karena di dalamnya terdapat hal-hal spesifik dan khusus yang merupakan itu adalah identitas mereka. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Menyerupai mereka di dalam hal-hal yang tampak, baik itu pakaian maupun kebiasaan dan rutinitas mereka, tentu akan menghantarkan pelakunya ke dalam menyerupai kepada hal-hal yang sifatnya keyakinan. Itu pasti. Serta menimbulkan kecintaan dan rasa suka di antara orang yang menyerupai dan yang diserupai. Maka kita pada dalam hidup ini, jenengan harus banyak baca tentang sirah Nabawi. Biar rasa cinta kita ini bukan sekedar lisan kepada Nabi Muhammad SAW. Jenengan banyak baca kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak usah pilih yang jauh-jauh, yang sesama muslim. Kita sesama muslim harus berkasih sayang, gitu. Kenapa kita bisa berkasih sayang kepada yang non muslim, sedangkan yang sesama muslim banyak suudonnya, banyak digibahi, banyak dijatuhkan kehormatannya? Ini kan kebalik para jemaah. Maka para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini sangat berbahaya. Ketika seseorang itu menyerupai suatu kaum, maka dia otomatis kurang lebih akan sama dengan individu. Apa umat Islam harus punya independensi, gitu kan? Harus punya kekokohan, gitu loh. Jangan gampang terombang-ambing. Karena sesungguhnya kita dimulaikan dengan Islam, maka kita harus bertahan dengan keislaman itu. Dan yang terakhir, yang keenam, berjamaah Allah Subhanahu wa taala, perayaan yang disyariatkan di dalam Islam itu merupakan bentuk sebuah rasa syukur dan rasa senang setelah menyelesaikan ibadah. Itu hukum asalnya seperti itu. Jadi yang namanya perayaan
itu adalah bentuk rasa syukur dan senang telah menyelesaikan sebuah ibadah. Oleh karena itu, Idul Fitri itu dirayakan setelah menyelesaikan ibadah puasa, dan Idul Adha itu dirayakan setelah melakukan ibadah haji. Seperti itu. Ya. Dan itu semua merupakan bentuk kebahagiaan, ibadah serta syukur untuk Allah Sang Maha Pencipta, bukan untuk makhluk, untuk Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsip inilah yang tidak ada pada perayaan kelahiran Al-Masih. Maka dari itu, hal ini bertentangan dengan ajaran kita, sehingga kita pun diharamkan untuk meramaikannya. Demikian 6 hal, 6 alasan mengapa seorang Muslim tidak boleh ikut serta merayakan atau mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga dengan kedua hal itu kita menjadi seorang Muslim yang tidak mudah ikut-ikutan meramaikan sesuatu, apalagi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Sallallahu Wasallam ala Habib Sayyidul Munir Muhammad Nabi Ummi alladzi arsalahu bi rasulika wa basyiran wa nadhira kama amara Allah haqqan kama tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat la ilaha illallah al halimul karim la ilaha illallah al aliyyul azim subhanallahi rabbis samawati was-sab'a wa rabbil arsyil azim. Allahumma waffiq waliya amrina fima tuhibbuhu wa tardahu. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa razaqna min thamarati man amana minhum bika ya Allah wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi